Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Shadaqallahu alaihi. Pemirsa yang berbahagia, orang itu kalau mendapatkan nikmat dari Allah berupa kebaikan, itu biasanya pengennya itu kalau bisa ya bagaimana nikmat itu berumur panjang. Sehingga orang kadang-kadang karena terlalu sibuk bagaimana menikmati rizki yang Allah berikan itu, lupa bahwa rizki itu pasti suatu saat akan habis pada masanya. Pengennya itu kalau dapat harta itu ya yang melimpah ruah, jangan sampai suatu saat itu berkurang jumlahnya. Tapi biasanya kalau ada siang pasti ada malam. Kalau ada enak itu pasti di kemudian hari muncul rasa tidak enak. Atau dibalik, kita sering mengalami situasi yang tidak enak. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah akan memberikan nikmat yang enak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Orang yang kadang-kadang sudah mendapatkan kemudahan lupa kalau suatu saat dia akan menghadapi situasi bahwa kehidupan itu akan berakhir. Maka pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita siapkan menyambut masa-masa akhir dari kehidupan itu? Karena diingatkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk di kuburan tanpa membawa bekal yang cukup, maka diibaratkan orang ini mengarungi bahtera laut tanpa menggunakan perahu. Bisa kita bayangkan kalau orang mengelilingi lautan tanpa menggunakan perahu, pertanyaannya adalah seberapa kuat fisik yang kita miliki untuk berenang, kita mengarungi laut. Hal yang sama juga terjadi kalau kemudian kita masuk ke kuburan itu tanpa menggunakan bekal yang cukup, tanpa membawa bekal yang cukup. Terus apa yang akan kita alami nanti di kuburan? Suka tidak suka bahwa setiap orang pasti akan menghadapi situasi yang tidak menyenangkan itu. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki bekal yang cukup, perpindahan dari dunia ke kuburan itu adalah satu hal yang bersifat alamiah, dan pasti orang yang beriman akan selalu menerima itu dengan senang hati. Kenapa? Kehidupan dunia ini sejatinya adalah seperti yang disampaikan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa kehidupan dunia ini sejatinya adalah ujian untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya di antara kita semua. Maka senyampang kita ini hidup di dunia, harusnya kita manfaatkan untuk menebar kebaikan. Jangan yang ditebar itu perasaan emosi melulu kepada orang lain yang ada di dalam pikirannya ini. Karena kita tidak sepaham itu kadang-kadang muncul perasaan kita tidak bisa mudah menerima kebaikan orang lain. Maka
bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal bagi kita semuanya, sehingga diingatkan di sini man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kuburan tanpa membawa bekal yang cukup, maka diibaratkan orang itu mengarungi laut tanpa menggunakan kapal. Pertanyaannya adalah, bekal apa yang perlu kita siapkan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fatazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Carilah bekal, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kalau kita semuanya ini di dunia sudah punya bekal yang cukup, apa itu takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka ini sejatinya adalah bekal yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap orang. Maka ketika orang itu memiliki bekal yang cukup, di kuburan pun orang ini akan mendapatkan nikmat dari kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya di dunia. Keyakinan inilah yang kemudian harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, bahwa sekuat apapun kita itu pasti akan menghadapi kematian. Sekaya apapun orang itu, maka kekayaan yang dimiliki itu tidak akan pernah dikubur bersama-sama di kuburan. Maka senyampang oleh Allah kita ini diberikan rezeki yang banyak, ilmu yang banyak, mari kita manfaatkan. Semuanya itu kita persiapkan dalam rangka bagaimana di kuburan kita ini sudah membawa bekal, sehingga kita masuk di dalam kuburan akan mendapatkan banyak nikmat. Amalan-amalan yang kita lakukan, sebagai contoh kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga dengan demikian kita akan merasakan bagaimana kasih sayang Allah sekalipun kita sudah ada di kuburan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah di dalam memperbanyak amalan yang kita nikmati, kita jadikan bekal di kuburan nanti, sehingga sekalipun di kuburan kita sudah akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.